Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sidang permohonan keberatan, kuasa hukum menjelaskan satu saksi ahli dihadirkan di ruang sidang hari ini. Kesedihan para nasabah ya, karena mereka sudah membeli polis asuransi, bergabung dengan perusahaan asuransi yang resmi, yang terdaftar, yang diawasi oleh OJK, dan perusahaan ini sudah berjalan 46 tahun dan selama ini berjalan baik ya, yang diketahui oleh nasabah seperti itu. Ternyata pada tahun 2020 oleh kejaksaan terjadi pemblokiran investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tersebut di tahun 2020. Akibat daripada pemblokiran dan kemudian diputus di dalam persidangan kasus Jiwasraya Bumi Cokro. Padahal asuransi yang tadi saya sebutkan ini adalah Wanaharta yang tidak terlibat, dalam arti tidak ada tersangkut menjadi tersangka. Jadi perusahaan baik direksi maupun manajemennya maupun siapapun dari Wanaharta tidak ada yang tersangkut dengan perkara dalam persidangan menjadi tersangka dalam perkara Jiwasraya. Nah, terus terang yang menjadi keheranan bagi para nasabah ini sudah kita ada total 46 orang yang untuk perkara ini. Kalau yang lain paling banyaknya ada 26.000 orang kalau nggak salah saya ingat. Nah, itu mereka itu sangat sedih, sedang menabung bertahun-tahun. Ada yang menabung tahun, ada yang sampai menjual aset karena mereka kan mau mendapatkan semua, kita kan tentu ingin mendapatkan kestabilan income ya. Nah, dengan apalagi orang-orang yang sudah tua ya, dengan menanamkan uang di satu perusahaan, mereka berharap akan mendapatkan income tetap lah. Paling enggak mereka nggak harus pusing-pusing lagi atau berdebar-debar karena buat bayar listrik besok apa, buat bulan depan apa. Nah, mereka mengamankan itu semua dengan menanamkan uangnya di dalam perusahaan asuransi. Nah, kemudian ternyata uang tersebut dirampas dan itu sangat menyedihkan. Dan itulah kemudian mereka setelah dirampas, yang mereka yang tahu menghubungi adalah agensi, ya, agen marketingnya asuransi. Mereka tanya terus di nasabah nih, gimana uang kami. Karena pertama mereka jarang sekali namanya nasabah asuransi itu langsung ke kantor perusahaan asuransi. Biasanya mereka menjadi bergabung dengan menjadi pembeli asuransi itu melalui agen. Nah, itu biasanya terjadi. Nah, mereka sangat sedih sekali dengan hal itu. Kemudian mereka kaget karena mereka sudah pergi ke perusahaan asuransi, sudah menanamkan investasi di asuransi yang resmi, yang legal, yang diawasi, dan selama ini menurut tadi kita dengar dari agennya ini tidak pernah gagal bayar ya, sehingga apalagi 5 tahun terakhir tidak pernah gagal bayar, sehingga mereka semua ya sekarang kesusahan. Ada yang harus keluar dari pensiunan, yang harusnya tadi sudah tinggal menikmati masa tua, sekarang harus jualan roti. Ada yang harus jadi kasir ya, kasir di toko-toko bangunan karena harus ternyata uang mereka hilang. Nah, ini yang kami sedihkan, bahwa ternyata para nasabah ini yang sudah bekerja dan menanamkan uangnya untuk hari tuanya ternyata tidak bisa menikmati. Nah, itulah kami hadirkan di sini, dan ini dari Malang. Kemudian yang terjadi, kami berharap dari persidangan ini, dari saksi ini, semoga menjadi perhatian baik kepada OJK maupun bursa maupun Dewan OJK IKNB, asuransi, dan OJK pasar modal untuk mencari penyelesaian. Dan kami kalau para nasabah berharap tanpa bermaksud untuk intervensi ya terhadap majelis hakim, semoga doa para nasabah lah supaya majelis hakim itu mengabulkan permohonan daripada kami yang sedang melayani, karena satu-satunya jalannya yang dimungkinkan oleh undang-undang adalah yang kami lakukan, karena ini sesuai dengan undang-undang Tipikor pasal 19.
Dan inilah yang kami tempuh, karena kami bersyukur para nasabah yang menjadi klien kami ini adalah klien nasabah yang menghormati hukum. Jadi mereka tidak mau melakukan anarkis, karena sudah tua-tua kebanyakan. Jadi mereka melalui jalur hukum. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan harapan dan doa daripada nasabah. Semoga bisa dikabulkan permohonan ini, agar para nasabah yang kebanyakan sudah pensiun, sudah tua, kemudian bisa menikmati hari tuanya tanpa harus bekerja lagi. Artinya bekerja dalam arti mereka bisa menikmati bersama cucunya, bersama pelayanan sosial.